Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara? Semoga saudara berada di dalam kondisi yang sehat. Dan jangan lupa ya, untuk mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak upaya yang harus kita lakukan selama kita menjalankan kehidupan. Dan tentu ketika kita berusaha mendapatkan sesuatu, pada nantinya kelak kita juga mendapatkan keberhasilan. Setiap orang memiliki tolak ukur kehidupannya masing-masing tentang keberhasilan itu sendiri. Tetapi paling tidak setiap orang merasakan hal yang sama ketika dirinya bisa mencapai suatu keberhasilan. Ya, betul saja kita sebagai umat manusia yang terkadang merasa lelah, merasa bosan, bahkan merasa apa yang sudah kita kerjakan itu sia-sia. Karena terkadang kegagalan itu harus kita hadapi. Kita harus meyakini saudara-saudaraku yang terkasih bahwa usaha dan kerja keras itu akan menjadi sebuah kunci utama dari kesuksesan. Lantas bagaimana firman Tuhan menyikapi usaha dan kerja keras kita ketika kita menjalankan kehidupan ini? Tentu saja Tuhan melalui firman-Nya tidak akan pernah tinggal diam, karena Dia begitu memahami kebutuhan kita. Seperti yang tertulis pada Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ayat ini kembali mengingatkan kita dan sekiranya memberi teguran kepada kita bagi yang mulai menyerah dan merasa malas, supaya kita menyadari bahwa pada dasarnya jerih payah kitalah yang harus senantiasa kita upayakan. Jadi bukan hanya sekedar omong kosong, bukan hanya sekedar mengeluh, bukan hanya sekedar merencanakan. Ya, pokoknya segala sesuatunya cuma rencana dan ucapan saja, tetapi tidak ada aksi yang dilakukan. Begitu juga seperti yang tertulis pada Injil Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Injil ini kembali memperingatkan kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Akan tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk memiliki kekuatan iman yang bersandar pada Yesus Kristus, bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya hidup di dalam kekhawatiran. Karena kita harus menyadari betul Tuhan akan terus bersama kita. Begitu juga sama halnya yang tertulis pada 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
Alkitab mengatakan bahwa bekerja itu menjadi suatu hal yang penting. Jadi, kalau kita hanya bermalas-malasan, ya bagaimana kita bisa mendapat rezeki? Alkitab selalu memperingatkan kita untuk tidak hidup di dalam kemalasan. Tapi Alkitab selalu memperingatkan kepada kita untuk terus bekerja, supaya apa yang menjadi kebutuhan kita bisa terpenuhi. Sebab Tuhan juga akan menuntun setiap mereka yang mau berusaha dan berupaya. Karena itu juga menjadi bagian dari kepedulian dirinya terhadap hidup yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karenanya firman Tuhan tidak pernah mengajak kita untuk bermalas-malasan, berdiam diri tanpa melakukan suatu pekerjaan. Begitu juga sama yang tertulis pada Amsal 13 ayat 4 yang kiranya menjadi teguran bagi kita. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi, kita yang hanya bermalas-malasan, hidupnya akan dilingkupi dan dihantui banyak sekali keinginan. Tetapi karena hanya bermalas-malasan, ya segala sesuatunya tak akan terwujud. Ya jadi cuma sekedar angan-angan saja. Akan tetapi sebaliknya bagi seorang yang rajin dan mau berusaha bekerja keras tanpa mengenal lelah, akan diberi kelimpahan. Karena dia memiliki upaya dan keinginan mewujudkan apa yang diharapkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya melalui beberapa ayat tadi semakin memampukan kita dan kembali menyadarkan kita bahwa pada dasarnya kitab suci tidak pernah melarang kita untuk rajin bekerja, malah justru memberi nasihat kepada kita untuk hidup jauh dari kemalasan, akan tetapi selalu berusaha mengupayakan kehidupan yang telah diberikan Tuhan. Tetap semangat, jangan menyerah, percaya kepada Yesus memberi tuntunan di setiap usaha dan jerih payahmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.